A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sangat kami hormati, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Soekardi sebagai pembina ada di pengajian Majelis Taklim Zoom online Asyifa ini, rahimakumullah. Saya menyampaikan yang sebesar-besarnya kemuliaan kepada guru-guru kita semua, para pini sepuh, guru-guru kita telah menyampaikan beberapa ilmu kepada kita, ilmu yang baik, jadi bukan ilmu yang membuat seseorang sengsara atau mudarat. Ada ilmu itu baik tapi digunakan dengan yang tidak baik. Nah, ilmu itu baik kalau dimanfaatkan untuk kebaikan dan si pengajarnya itu akan mendapatkan nilai pahala seperti nilai pahalanya orang yang mendengar ilmu itu dan mengamalkannya. Mudah-mudahan guru-guru kita diparingi Allah. Guru-guru kita ini menjadi anugerah, dianugerah Gusti Allah sehat, diparingi sehat oleh Allah, diparingi selamat oleh Allah, dan ilmunya berguna dan bermanfaat untuk semua umat. Kemudian tidak saya lupakan setiap kali ini menyampaikan adalah mudah-mudahan Allah menganugerahkan para donatur. Ini Allah memberikan anugerah rizki ini, rizki yang lumintu, kata orang Jawa. Jadi rizki yang bisa menyebabkan rizki-rizki berikutnya itu akan datang dengan mudah. Yaitu Bapak Ibu telah mendharma baktikan sebagian daripada rizkinya yang luar biasa. Itu panjenengan sama dengan menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah berjanji akan menolongnya dan Allah akan memantapkan keimanannya di atas jalan yang benar yang mendapatkan ridho dari Allah. Di samping itu, yang dimuliakan Allah, saya sampaikan kepada para jamaah yang hari ini rupanya ada cuti bersama. Kemarin panjenengan ada libur sehari. Dan nanti akan ada libur lagi itu nanti. Rupanya tanggal 1 tanggal merah. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu masih bisa ngikuti kajian ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kajian-kajian melalui Majelis Taklim Zoom online Asyifa ini semakin meningkatkan daripada kualitas keimanan dan ketakwaan Bapak Ibu semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi memang iman itu harus didukung dengan ilmu. Agar supaya ilmunya itu semakin bertambah sehingga imannya semakin kuat. Insya Allah. Begitu. Jadi kalau ada orang beriman tidak didukung dengan ilmu, maka itu namanya nggak terpupuk imannya. Nggak tersirami imannya. Sehingga bisa juga di tengah perjalanan hidupnya, itu akan mengalami degradasi iman. Insya Allah Bapak Ibu semua yang tetap istiqomah ada di pengajian Zoom on Asyifa ini,
imannya semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya dulu pernah menyampaikan, ya, saya dulu pernah menyampaikan bahwa amal ibadah apa saja baiknya. Kalau bahasa kita itu orang yang dermawan, orang yang sosialnya luar biasa, orang yang suka nolong orang lain. Tetapi kalau agamanya bukan Islam, maka semuanya itu muspro. Tidak ada gunanya kebaikannya itu. Allah tidak nyatat kebaikannya itu. Masya Allah. Nih, itu digambarkan oleh Allah dalam Quran bagaikan debu yang ditiup angin. Ditiup angin dengan tiupan yang sangat keras sekali. Jadi artinya berarti nggak ada gunanya sama sekali. Bagaikan debu ditiup angin. Kemudian di dalam Quran juga disebutkan bagaikan fata murhana. Fata murhana. Apa itu fata murhana? Kalau disebut di situ ada gambaran seakan itu di sana ada air, No, ya, Ustaz yang maunya itu mau kata, diminum, pelambai kata, akan Ustaz yang tetapi Bapak Ibu ternyata setelah didekati itu bukan air lagi, ya, itu adalah kerikil-kerikil tajam. ya. Masya Allah. Matang ya. Di situ gambaran Allah. Bahkan disebut dalam surat Al-Kahfi itu orang yang tidak beragama Islam itu besok tidak ditegakkan hisab di hadapan Allah. Jadi masuk nerakanya itu bighairi hisab. Ada orang masuk surganya tanpa hisab. Tapi ada orang yang masuk surganya itu tanpa hisab. Oh, tak masuk nerakanya. Sorry, masuk nerakanya tanpa hisab. Na'udzubillah min dzalik. Jadi langsung dibuang aja ke neraka. Inna Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah, pagi ini saya ingin melanjutkan kisahnya dan semoga bermanfaat ya. Itu saya ngambil tema siapa sebenarnya Ummu Salamah itu. Ya. Mengapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahinya? Lalu bagaimana keadaan rumah tangga beliau dengannya? Nanti ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu panjenengan sudah dapat jawaban, mungkin bayangan jawaban. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan ya. Ngeten. Saya ingin memaparkan dulu nama beliau yang namanya Ummu Salamah itu siapa. Kemudian nasabnya itu siapa, rentetannya dari mana. Dan ya, mari sekarang kita lanjutkan kajian ini. Ketahuilah Bapak Ibu, Ummu Salamah itu nama sebenarnya itu bukan Ummu Salamah. Itu adalah sebutan sejarah ya, sebagai julukan ibaratnya begitu. Ummu Salamah. Sebenarnya nama ya aslinya adalah Hindun binti Abu Umayyah. Nah, ya, bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Nah, dan ini kalau saya baca di buku sejarahnya begitu. Ya, wallahu a'lam ya. Jadi nama sebenarnya itu bukan Ummu Salamah Bapak Ibu. Ya, tapi nama sebenarnya adalah Hindun binti Abu Umayyah. Nanti ya. Nah, Bapak Ibu, menurut ulama sejarah Ummu Salamah ini sebutannya itu dilahirkan 24 tahun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. 24 tahun. Nah, ngerti ya? Jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ini. Nah, Nabi Muhammad hijrah itu kan usianya sudah 53 tahun Bapak Ibu. Nah, berarti dikurangi 24. Nah, karena Nabi Muhammad hijrah itu ya. Jadi 24 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya, kalau kita lacak bertepatan dengan tahun 600 Masehi. 600 Masehi. Coba Nabi Muhammad lahir 51. Lalu kemudian Nabi Muhammad itu diangkat jadi nabi umurnya kan 40. Ya. Jadi berarti 611 ya. 611. Kemudian ditambah 13 tahun. Ya, begitu nggih. Jadi berarti itu eh, kalau dikurangi 24. Jadi oleh karena itu jadi berarti kira-kira menurut ulama sejarah itu 600 ya Masehi.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu ayahnya itu siapa? Nah, gitu ya. Ayahnya Ummu Salamah ini itu maksudnya adalah yang dimaksud adalah Abu Umayyah. Gitu ya. Jadi kan Hindun binti Abu Umayyah. Nah, jadi berarti ayahnya namanya Abu Umayyah kan? Gitu ya. Lah Bapak Ibu, beliau berasal dari Trah, golongan suku Quraisy. Seperti Nabi Muhammad ya. Jadi itu terahnya suku Quraisy. Karena di apa orang-orang bangsa Arab ini, maksudnya masyarakat Arab ini dari terah yang berbeda-beda Bapak Ibu. Ada suku Bani Adi, ada suku Bani Hadrat misalnya, ada suku Bani Kinana gitu ya. Ada suku Bani Makhzum. Ah, ini salah satu di antaranya adalah suku Bani Makhzum. Jadi terah ya, golongan suku Quraisy yang dikenal dengan sangat dermawan Abu Umayyah ini. Beda dengan. Jadi ada namanya Abu Umayyah, ada namanya eh, sahabat yang menentang Nabi Muhammad itu Abu Sufyan. Jadi beda lagi. Ya ini Abu Umayyah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Abu Umayyah ini dikenal orang yang sangat dermawan. Sampai-sampai beliau itu dijuluki Dzatur Raqib. Dijuluki oleh masyarakat Arab Dzatur Raqib. Ya. Jadi kalau yang kemarin namanya Zainab ya, binti Khuzaimah itu Bapak Ibu dijuluki sebagai ada Ummul Miskin. Itu ibunya orang-orang miskin. Kalau ini ya sebutannya Dzatur Raqib. Disebut demikian Bapak Ibu karena beliau ya, jika orang-orang itu bersafar bersamanya, jadi kalau ada orang itu bepergian bersama Abu Umayyah ini, semuanya sudah ditanggung oleh Abu Umayyah. Masya Allah. Jadi untanya ditanggung oleh Abu Umayyah, gitu. Kudanya itu dipinjami Abu Umayyah, gitu ya. Kemudian apa Bapak Ibu, makannya itu ya juga ditanggung, minumannya ditanggung gitu Bapak Ibu. Sehingga Abu Umayyah ini dapat sebutan masyarakat Arab ya, Dzatur Raqib gitu ya. Orang-orang termasuk orang yang menanggung ketika orang-orang itu bersafar atau bepergian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sedang ibunya namanya siapa? Ibunya Ummu Salamah ini loh. Ya, ibunya bernama Atikah binti Amir bin Robi'ah bin Abdul Muthalib. Jadi Nabi Muhammad itu kan kakeknya namanya Abdul Muthalib. Lah Abdul Muthalib itu punya apa? Putri ya. Punya putra itu namanya Robi'ah. Nah, Robi'ah ini itu Bapak Ibu, itu putranya Amir. Amir ini adalah ayahnya Atikah, ibunya Ummu Salamah. Jadi dengan Rasulullah sangat dekat, masih ya, masih sangat dekat. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya ketahuilah sebelum ya Ummu Salamah ini menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nama aslinya kan Hindun binti Abu Umayyah tadi loh Bapak Ibu, namanya kan sebutannya Ummu Salamah ya itu telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Makhzum Al-Quraisy. Dan ini kalau saya baca di Safiur Rahman Mubarakfuri itu ya. Jadi apa namanya? Sebelum menikah dengan Nabi, Hindun yang disebut Ummu Salamah ini loh Bapak Ibu, itu telah menikah. Jadi berarti janda dia, ya. Telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Makhzum Al-Quraisy. Itu ini. Jadi terahnya ini sebenarnya sama dengan terahnya Ummu Salamah Bapak Ibu. Ngoten nggih? Ini ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi Abdullah bin Abdul Asad ini nikah
dengan Hindun ini gitu asalnya. Dan bagaimana nanti? Mari kita lanjutkan ya. Ya, selama Sayyidah Hindun ini atau Ummu Salamah ini berumah tangga dengan Abdullah bin Al-Asad ini, ya dengan suaminya, ia dikaruniai oleh Allah 4 orang anak. Ya, keempat orang anak ini rupanya dicatat oleh ulama sejarah itu bernama, ini putra pertama namanya Salamah bin Abdullah. Putra kedua namanya Umar bin Abdullah. Putra ketiga, ini perempuan Bapak Ibu, Zainab binti Abdullah. Masya Allah, yang kemarin juga sudah saya sampaikan, rupanya banyak kalangan orang Arab itu yang putra-putrinya diberi nama Zainab. Bahkan Nabi Muhammad sendiri memberi nama putrinya itu Zainab Bapak Ibu. Oke? Karena apa? Karena Zainab ini itu punya makna yang bagus. Ya, maknanya adalah bunga yang baunya sangat harum. Kata Bapak Ibu. Iya ya. Lah, ini putri ketiga binti Abdullah ini. Ini maksudnya ya, ayahnya namanya Abdullah kan Bapak Ibu. Abdullah bin Abdul Asad tadi. Kemudian Bapak Ibu, putri yang terakhir itu Durrah bin Abdullah. Durrah bin Abdullah atau binti Abdullah, bukan ya. Durrah binti Abdullah. Mohon saya, Bu. Ya. Itu jadi bukan bin tapi binti. Berarti kan anak laki, anak perempuan. Ngaten. Bapak Ibu, maka dari sebab inilah karena putra pertama namanya Salamah, maka Abdullah bin Abdul Asad ini lebih dikenal dengan julukan Abu Salamah. Ngaten ya. Jadi saya ulang, ya, oleh sebab ada di antara putranya yang namanya Salamah ini Bapak Ibu, maka Abdullah bin Abdul Asad lebih dikenal dalam masyarakat Arab dengan julukan Abu Salamah. Sedang istrinya namanya Ummu Salamah. Karena gara-gara putra pertamanya laki-laki namanya Salamah. Ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Jadi bapaknya Salamah makanya. Jadi karena sebut Abu Salamah. Nah ini saya sampaikan ke Bapak Ibu. Makanya tema yang saya ajukan kepada panjenengan, siapa sebenarnya Ummu Salamah itu? Ternyata itu adalah julukan, sebutan daripada putra pertamanya namanya Salamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Abdullah bin Asad, maksudnya Abu Salamah, adalah salah seorang sahabat Nabi yang sangat mulia. Ya, ia termasuk golongan sahabat yang pertama-tama ya mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul dan memeluk agama Islam. Ya. Oleh karena itu, ya para ulama sejarah menyatakan bahwa Abu Salamah yang namanya Abdul bin Asad ini ikut mengalami dan merasakan penderitaan yang sangat berat akibat dia masuk Islam itu ketika di Mekah Bapak Ibu. Makanya orang-orang yang ikut Nabi Muhammad itu betul-betul disakiti, ya. Bahkan ada yang diseret, ya. Udah ada yang ditanam hidup-hidupan, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Jadi berarti Abu Salamah ini termasuk orang yang mengalami dan merasakan penderitaan yang berat itu akibat dia masuk Islam. Coba panjenengan bersani kisah ya, kisah namanya budak ya. Budak namanya Bilal bin Rabah itu Bapak Ibu. Ya. Itu kan disiksa oleh majikannya, ditindik batu Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian tangannya ini dipetenteng itu bahasanya begitu. Jadi ya, ditindik batu. Sehingga Bilal bin Rabah ini hanya mengucapkan kata ahad. Allahu ahad. Allahu ahad. Bilal mengatakan, walaupun kamu hancurkan badanku, maka kamu pasti tidak akan mempengaruhi akidahku atau kepercayaanku. Bahwa aku adalah mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu Bilal bin Rabah Bapak Ibu. Nah ini
Ya, sehingga Abu Salamah itu juga merasakan penderitaan itu. Masya Allah. Lah, ini mari kita pirsani dulu ya. Jadi sebenarnya Abu Salamah itu sebenarnya adalah putra dari tante bibi Rasulullah sendiri, yaitu Barrah bin Abdul Muthalib. Tadi sudah saya sampaikan kepada panjenengan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Hindun binti Abu Umayyah, maksudnya Ummu Salamah ini menikah dengan Rasulullah, ia adalah istri dari seorang laki-laki tadi ya Bapak Ibu, yang namanya aslinya adalah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi ini. Ya, Sayyidah Hindun itu bersama dengan suaminya dan kaum muslimin lainnya itu tinggal di Mekah ya waktu itu. Sewaktu Nabi Muhammad itu memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ya, karena Nabi Muhammad itu melihat ya tidak tahan Bapak Ibu karena yang mengikuti Nabi itu banyak yang disiksa Bapak Ibu. Sehingga Nabi Muhammad ini menginstruksikan gitu ya pada para pengikutnya pada waktu itu untuk berhijrah. Maka ia ikut bersama suaminya ke Habasyah pada saat itu, hijrah pertama ya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Diceritakan dalam suatu hadis yang bersumber dari Ummu Salamah sendiri. Saat beliau, maksudnya Ummu Salamah itu mendapatkan izin untuk berhijrah ke Habasyah. Maksudnya itu dapat izin dari Nabi, dapat instruksi untuk berhijrah ke Habasyah. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha bergegas hijrah ke sana bersama suaminya. Nah, ya. Suaminya tadi Abdullah bin Abdul Asad tadi Bapak Ibu ya, yang namanya disebut Abu Salamah tadi. Jadi bergegas ikut ya. Ya. Itu bersama putra-putrinya itu 4 itu dijak semuanya yang masih kecil-kecil itu. Ya. Maka Bapak Ibu ia menuturkan, ketika kami sampai di Habasyah, penduduknya memperlakukan kami dengan sangat baik. Kami aman berada di atas agama kami. Kami tidak mendapatkan gangguan saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, ketika berita ini sampai kepada kaum kafir Quraisy Mekah, ya, mereka sangat meradang Bapak Ibu. Ya. Ketika orang-orang muslim itu memperoleh tempat yang aman bagi diri dan agamanya, mereka tidak kehilangan cara Bapak Ibu. Maka dikirimlah ya hadiah kepada Raja Najasyi. Jadi dikirim hadiah Bapak Ibu. Ya, untuk itu mereka kaum kafir Quraisy Mekah itu memilih 2 orang yang cukup terpandang dan cerdik pada saat itu. Yaitu Amr bin As. Nah, coba Amr bin As ini sebelum masuk Islam Bapak Ibu. Kemudian Abdullah bin Abu Rabi'ah. Ya, dipilih 2 ini orang yang terpandang dan cerdik ya. Sebelum keduanya masuk Islam pada waktu itu, mereka mengutus 2 orang ini sambil membawa berbagai macam hadiah Bapak Ibu ya, untuk dipersembahkan kepada Raja Najasyi ya. Raja Najasyi itu Raja Habasyah yang sekarang Ethiopia itu loh Bapak Ibu ya. Dan para uskupnya di sana karena rupanya rajanya itu beragama Kristen. Ya, rajanya beragama Kristen. Tapi raja ini adil Bapak Ibu, ya. Di mana pada saat itu membawa hadiah ini banyak, itu tujuan pentingnya agar mereka ya, agar Raja Najasyi ini dan beserta uskupnya itu berkenan mengusir orang-orang muslim dari negerinya. Akan tetapi malah sebaliknya Raja Najasyi berkata, ini saya baca di Mubarakfuri Bapak Ibu. Ya, pergilah kalian berdua. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua. Jadi maksudnya berdua itu Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah yang saat itu belum masuk Islam. Ya, gitu. Jadi Raja Najasyi ngomong, wes, ini enggak tahu kowe. Masanya bahasa gitu. Pergilah kalian berdua. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua. Dan sama sekali tidak akan. Ngerti Bapak Ibu? Oleh karena itu pada saat itu, Bapak Ibu,
ya eh, kaum muslimin yang hijrah itu Bapak Ibu nanti dipimpin oleh namanya Utsman bin Maz'un, kemudian dipimpin juga Utsman bin Affan, kemudian juru bicaranya, ya ini gelombang pertama, pada saat itu gelombang pertama itu adalah cuma hanya 12 orang, kemudian putrinya itu hanya 4 orang. Ada yang mengatakan 6 orang. Itu ibu-ibunya 6 orang, kemudian yang laki-laki itu 12 orang. Ini rombongan pertama, ya kaum muslimin mendapat instruksi dari Allah agar supaya hijrah ke Habasah ini. Sedang juru bicaranya pada saat itu, yaitu Ja'far bin Abu Thalib. Jadi termasuk sepupu Nabi ini Bapak Ibu ya, Ja'far bin Abu Thalib. Karena Abu Thalib itu pamannya punya putra namanya Ja'far. Nah kalau Abdullah itu punya putra namanya Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad dengan Ja'far itu sepupu. Yang saat itu menjadi juru bicara orang-orang Muslim pada saat itu, waktu hijrah pertama ke Habasah. Kemudian Bapak Ibu, Raja Najasyi berkata kepada orang-orang Muslim, ya, wahai kaum Muslimin, pergilah kalian, kalian aman di negeriku. Siapa yang mencaci kalian adalah orang yang tidak waras. Nah, Bapak Ibu, ini ucapannya Raja Najasyi. Ya. Sekalipun aku mempunyai gunung emas, kata Raja Najasyi, aku tidak suka jika menyakiti salah seorang di antara kalian. Masya Allah. Allahu a'lam bishawab. Ini rojo yang beragama lain. Tapi ketika ya kaum muslimin hijrah ke sana, Bapak Ibu, maka ternyata di sana dapat perlindungan dari rajanya, ya Raja Najasyi itu. Lalu Raja Najasyi berkata kepada para pengiringnya, kembalikan hadiah yang dibawa 2 orang utusan itu. Oh, jadi membawa hadiah banyak Bapak Ibu. Ya, tujuan pentingnya agar supaya beliau Raja Najasyi itu mau mengusir ya kaum muslimin itu. Akan tetapi Bapak Ibu bagaimana Raja Najasyi? Kembalikan hadiah yang dibawa 2 orang utusan itu. Aku tidak membutuhkan hadiah-hadiah itu. Masya Allah. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, Ummu Salamah yang meriwayatkan peristiwa ini berkata, ya, jadi ini rupanya peristiwa yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah sendiri, Bapak Ibu. Beliau itu bercerita begitu. Lalu keduanya beranjak dari hadapan Raja Najasyi. Keduanya tadi ya, utusan Amr bin As tadi loh Bapak Ibu, dengan Abdullah bin Abu Rabi'ah tadi. Lalu beranjak Bapak Ibu dari hadapan Raja Najasyi dengan muka masam, ya. Karena apa yang dibawanya tertolak, maka kami menetap di sana, kata Ummu Salamah, dalam suasana yang menyenangkan, berdampingan dengan tetangga yang menyenangkan pula. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Menurut ulama ahli hadis, seluruh riwayat yang menceritakan tentang 2 utusan Quraisy yang mengejar kaum muslimin menuju negeri Habasah dan kisah perdebatan mereka dengan Ja'far bin Abu Thalib di hadapan Raja Najasyi, semuanya itu dinukil dari periwayatan Ummu Salamah, Bapak Ibu. Menurut ahli sejarah, ya, Ibnu Hisham mengatakan bahwa riwayat kisah tentang masuknya kaum muslimin atau kaum muhajirin menuju ke negeri Habasah yang disambut hangat oleh Raja Habasah, Raja Najasyi, semuanya periwayatannya bersumber dari Ummu Salamah. Begitu penuturan ya pakar sejarah Ibnu Hisham, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya teruskan dulu kisah ini. Bapak Ibu, ulama sejarah menceritakan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Nah, jadi ngeten kisahnya. Jadi para muhajirin yang di Habasah itu mendengar, Bapak Ibu, bahwa Mekah sudah aman. Didengar juga masuknya Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Kemudian juga yang namanya Umar bin Khattab masuk Islam. Itu didengar Bapak Ibu dari Habasah. Maka para muhajirin yang di Habasah ini menduga bahwa Mekah itu sudah aman. Maka rupanya ya beberapa orang itu ada yang pulang ke Mekah. Ternyata Bapak Ibu rupanya Mekah
itu tidak seperti apa yang mereka duga. Ternyata Mekah itu rupanya masih seperti pada saat dia meninggalkan menuju ke Habasah. Jadi masih banyak kaum muslimin yang disiksa, yang disakiti. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah, jadi Nabi Muhammad justru menginstruksikan supaya kaum muslimin yang ada di Mekah itu hijrah ke Madinah, Bapak Ibu. Maka di antara sahabat yang pertama-tama bergegas melakukannya adalah Abu Salamah. Tadi Abu Salamah kan hijrah kan ke Habasah, lalu pulang kan gitu Bapak Ibu. Kemudian ternyata Mekah dalam kondisi masih seperti semula. Akhirnya Nabi Muhammad menginstruksikan kaum muslimin, baik yang datang dari Habasah maupun yang ada di Mekah, yang menetap di Mekah, itu hijrah ke Madinah saja. Bapak Ibu, sewaktu Ummu Salamah istrinya bersama dengan keempat putra-putrinya itu hendak turut bersama suaminya. Nah, saya ulang. Sewaktu Ummu Salamah, ya, namanya Hindun ini, istrinya, bersama dengan keempat putra-putrinya hendak turut bersama suaminya memulai berangkat dalam perjalanan menuju Madinah, maka saat itu terjadi peristiwa yang memilukan. Ya, peristiwa yang dialami Ummu Salamah bersama putra-putrinya. Ya, maksudnya Abu Salamah kan mau berangkat hijrah bersama istrinya. Kemudian 4 putra-putrinya itu, maksudnya 4 itu kan 2 putra, 2 putri tadi Bapak Ibu. Itu ikut hijrah kan gitu. Kemudian mau berangkat itu rupanya dicatat oleh ulama sejarah. Itu ada peristiwa yang memilukan yang diceritakan oleh Ummu Salamah sendiri. Ya, tiba-tiba ia dihalang-halangi Bapak Ibu, dicegah oleh keluarga besarnya. Ini keluarga besar yaitu Bani Mughirah. Jadi maksudnya keluarga Ummu Salamahnya. Keluarga dari Hindun Bapak Ibu. Keluarga dari istrinya Abu Salamah. Dicegah hingga terjadi insiden tarik-menarik, berebut antara Abu Salamah dengan istri dan anak-anaknya tadi. Mereka dilarang agar tidak ikut berhijrah menuju Madinah. Ngoten. Jadi bahasanya ngoten. Ya. Wahai Abu Salamah, aku melarang ya seapa anak keturunanku atau saudaraku yang namanya Ummu Salamah ini untuk hijrah ke Madinah. Tidak boleh. Sampai tarik-menarik Bapak Ibu. Ketika itu sudah naik unta itu ditarik Bapak Ibu. Ditarik. Jadi Ummu Salamah ini ditarik sampai turun dari untanya. Ya. Lalu Abu Salamah dalam keadaan terpaksa Bapak Ibu meninggalkan istrinya dan anak itu pergi menuju Madinah. Jadi dewean itu Bu, Abu Salamah ini Bu. Ya Bapak Ibu. Jadi karena apa? Karena istrinya namanya Ummu Salamah dan putra-putrinya itu ditarik itu ketika itu. Ini terjadi insiden itu. Bapak Ibu, dari kejadian yang memilukan ini, Ummu Salamah istrinya bercerita tentang saat keterpisahannya dengan suami tercintanya, yaitu Abu Salamah, bersama anak-anaknya. Ya, Abu Salamah itu Abdullah tadi Bapak Ibu ya. Abdullah bin Abu Asad tadi Bapak Ibu. Ya. Jadi Ummu Salamah istrinya bercerita tentang saat keterpisahannya dengan suami bersama anak-anaknya ini. Maka ia berkata Bapak Ibu, ini Ummu Salamah ngomong. Selama 1 tahun, siang dan malam aku bersedih. Dan tidak henti-hentinya aku menangis. Setiap hari aku berada di tepi jalan. Kepada siapapun yang baru tiba dari Madinah, maka aku bergegas segera aku menanyakan kabar suamiku. Masya Allah. Melihat kesedihanku ini, keluargaku tersentuh perasaan hatinya. Akhirnya mereka terpaksa mengizinkan aku, kata Ummu Salamah, untuk turut berhijrah menuju Madinah. Maka Bapak Ibu, aku bersama anak-anakku menyusuri jalan, pergi ke Madinah itu Bapak Ibu. Di tengah perjalanan, bertemulah aku dengan sahabat Utsman bin Abi Thalhah. Dalam sejarah yang saya baca, maka dengan kebaikannya, ia mengantarku sampai di Madinah Bapak Ibu. Ummu Salamah berkata, demi Allah, aku tidak mengetahui ada keluarga dalam Islam yang menderita seperti penderitaan keluarga Abu Salamah. Aku tak melihat orang yang lebih mulia dibanding Utsman bin Abu Thalhah yang sudi mengantar aku sampai aku menuju ke Madinah. Padahal jaraknya Bapak Ibu, ya,
Ummu Salamah ini membawa 4 anaknya tadi naik onta ini, gerinak-gerinuk ngoten nggih. Itu 500 kilo Bapak Ibu. Masya Allah. Akhirnya bertemu dengan seorang sahabat yang sangat baik hati, yaitu Utsman bin Abi Tolhah. Sampai lalu kemudian Utsman ini Bapak Ibu mengantar Ummu Salamah beserta 4 anaknya ini sampai di Madinah. Masya Allah. Ini perjuangannya orang yang beragama Islam pada saat itu Bapak Ibu. Ulama sejarah menceritakan pada tahun 2 Hijrah Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk mencegat kafilah Abu Sufyan. Tanpa disangka, ini singkatnya, kemudian peristiwa inilah yang menjadi sebab yang melatar belakangi Perang Badar. Abu Salamah pada saat itu turut serta dalam rombongan yang mencegat kafilah tadi Bapak Ibu. Dan tentu saja ia juga terlibat dalam Perang Badar. Dalam perang itu ia menderita luka Bapak Ibu. Luka itu sempat sembuh tapi kemudian kambuh kembali. Hingga menyebabkan Abu Salamah yang namanya Abdullah bin Asad tadi wafat ya. Bapak Ibu, maka dia rupanya gugur syahid ya, karena luka yang mendera dirinya. Yang di sini diceritakan dalam sejarah sempat sembuh, tapi lukanya kambuh lagi Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, perang pada saat itu banyak yang menggunakan namanya panah, tombak, pedang Bapak Ibu ya. Maka orang yang biasanya habis perang, itu kalau misalnya sampai kena tombak, kena panah, maka dia akan nancap pada tubuhnya itu. Subhanallah. Bahkan Bapak Ibu, lah ini juga terjadi pada istri-istri Rasulullah yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, maka ditinggallah Ummu Salamah wafat oleh suaminya Abu Salamah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ummu Salamah ya, namanya Hindun tadi menceritakan, suatu hari Abu Salamah menemuiku. Ia baru saja menemui Rasulullah. Jadi ketika masih hidup ini. Lalu ia berkata, aku mendengar dari Rasulullah. Ya katanya Abu Salamah ini. Sebuah perkataan yang membuatku bahagia. Beliau bersabda. Ini Rasulullah bersabda Bapak Ibu. La yusibu ahadan minal muslimina musibatun. Fayastarji'a inda musibatihi. Summa yakul. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha illa fu'ila dzalika bihi. Ya, jadi Abu Salamah itu mendengar ya, ketika ada di antara sahabat itu yang wafat atau kena musibah Bapak Ibu. Lalu kemudian Rasulullah itu mengajari Abu Salamah itu doa ini Bapak Ibu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemudian dilanjutkan doanya, Allahumma ya ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha illa fu'ila dzalika bihi. Ngaten nggih? Pada saat Abu Salamah mendengar doa ini, lalu doa ini diajarkan kepada istrinya, Ummu Salamah. Ngaten. Apa ini artinya? Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah apapun, kemudian ia beristirja, nih, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat musibah tersebut terjadi. Setelah itu lalu berdoa. Ini doanya, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku ini. Ini maksudnya. Dan gantikanlah dengan yang lebih baik daripadanya. Kecuali Allah akan mengabulkannya. Nah, ngerti Bapak Ibu? Jadi di situ ada kata illa fu'ila dzalika bihi. Kecuali Allah akan mengabulkan doa itu. Bapak Ibu, kata Ummu Salamah, aku pun menghafalkannya apa yang diajarkan oleh suamiku Abu Salamah. Ya, yang namanya aslinya kan Abdullah bin Abdul Asad tadi loh Bapak Ibu. Aku beristirja dan berdoa, ya Allah, berilah pahala atas musibahku ini dan gantikan
dengan yang lebih baik darinya. Ya, setelah itu Bapak Ibu, eh, suaminya ini wafat tadi. Lalu kemudian doa yang diajarkan oleh Rasulullah melalui suaminya itu, lalu kemudian disampaikan, maksudnya diucapkan pada saat itu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Bapak Ibu, lalu ketika Abu Salamah ini wafat, kemudian Ummu Salamah mengucapkan doa itu. Nah, lalu setelah itu Ummu Salamah merenung Bapak Ibu. Ya, merenung dengan ucapanku itu dan bertanya pada diriku, adakah untukku yang lebih baik dari Abu Salamah suamiku? Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah masa iddahku telah selesai, jadi iddahnya habis Bapak Ibu setelah ditinggal oleh suaminya Abu Salamah, gitu. Jadi iddahnya orang yang ditinggal mati suaminya itu Bapak Ibu itu 4 bulan 10 hari. Dan itu sudah habis, ngaten nggih. Lalu Rasulullah mendatangiku. Nah, ini Rasulullah datang bertamu ya, meminta izin masuk ke rumahku. Ini ceritanya Ummu Salamahnya itu. Saat itu aku sedang menyamak kulit. Kucuci tanganku dan kuizinkan Rasulullah masuk ke dalam rumahku. Aku pun membentangkan alas duduk dari kulit yang berisi serat. Beliau pun duduk di atasnya. Nah, kan? Setelah Rasulullah duduk, Bapak Ibu, nah ini mari kita persani. Ya. Betapa terkejutnya diriku, kata Ummu Salamah. Ternyata kedatangan Rasulullah bermaksud untuk meminangku. Subhanallah. Ya. Lah, doa inilah yang menurut apa Ummu Salamah, setelah beliau selesai berbicara, aku berkata, ini Ummu Salamah Bapak Ibu, wahai Rasulullah, siapa aku ini? Sopo sakjane aku ini untuk tidak menerimamu atau tidak menerima pinanganmu? Ya, tapi aku adalah seorang wanita yang sangat pencemburu ya Rasul. Aku khawatir panjenengan melihat diriku sesuatu yang menyebabkan aku diazab oleh Allah nanti. Maksudnya tidak kecewa tak kalau panjenengan melamar aku, mau menikah dengan aku. Ngoten nggih? Dan aku adalah wanita yang sudah berusia ya Rasulullah dan memiliki banyak anak. Terus pundi niku? Panjenengan kersa ta? Ngoten nggih. Mendengar ucapan Ummu Salamah ini, Rasulullah menanggapi Bapak Ibu, amma ma dzakarti minal ghairati fasaufa yudhibuha Allahu minki wa amma ma dzakarti minas sinni faqad asobani mithlul ladzi asobaki wa amma ma dzakarti minal iyali fa inna ma iyaluki iyali. Ya, rawahul Muslim. Bapak Ibu, apa maksudnya? Ya, sabda Rasulullah ini menanggapi ucapannya Ummu Salamah tadi. Yang engkau sebut berupa kecemburuan itu, wahai Ummu Salamah, Allah akan menghilangkan hal itu darimu. Jadi jawabannya Nabi, hilang-hilang cemburunya. Maksudnya begitu. Tentang umurmu, aku pun telah berumur juga sebagaimana engkau. Bapak Ibu, ya, berapa umur waktu itu Nabi Muhammad? Ini ya, ini kan tahun 2 Hijrah Bapak Ibu. Jadi Rasulullah usianya pada saat itu sudah 35 ya, pada saat itu. Nah, kemudian apa namanya Ummu Salamah ini usianya juga masih muda Bapak Ibu pada saat itu, sekitar 28 tahun masih ya. Masya Allah. Padahal Ummu Salamah ngomong ya, tawaduk kepada Nabi, umurku wis tuwa, anakku akeh, ya. Apa panjenengan mau dengan aku, gitu loh, maksudnya begitu. Akhirnya kemudian dijawab oleh Rasulullah tadi, yang engkau sebut berupa kecemburuan itu akan menghilangkan hal itu darimu, wahai Ummu Salamah. Tentang umurmu, aku pun telah berumur sebagaimana engkau. Dan tentang anak-anakmu, anak-anakmu juga anak-anakku nanti. Masya Allah. Nonton jawabannya Nabi. Nonton nggih? Setelah mendengar ucapan Nabi ini, Bapak Ibu, Ummu Salamah langsung menjawab. Apa jawabannya Bapak Ibu?
wahai Rasulullah, aku terima ya pinangan panjenengan. Kemudian ia mengatakan, sungguh Allah telah menggantikan untuk diriku seseorang yang lebih baik dari Abu Salamah, ya, suamiku, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kisah ini itu diabadikan oleh Ibnu Katsir, Bapak Ibu, di dalam Sirah Nabawinya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wes ya. Di sini saya ingin singkat, ingin nyampaikan sedikit lagi. Pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah, ya, yang memiliki nama Hindun binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah ini adalah janda yang mendapat kemuliaan dari Allah. Setelah ditinggal suaminya wafat, tak ada pasangan yang melindungi dan menjaganya. Sementara Ummu Salamah adalah wanita yang telah banyak berkorban, Bapak Ibu, demi mempertahankan agamanya, ya, dan menyambut dakwah yang penuh berkah ini. Ia juga memiliki 4 orang anak yatim. Rasulullah SAW sebagai suami dan seseorang yang menanggung kehidupan dan putra-putrinya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Setelah Abu Salamah yang mempunyai nama asli ini Abdullah bin Abdul Asad, ini Abu Salamah suaminya, ya, sedang masa iddahnya Ummu Salamah telah habis, ia sempat dipinang oleh Abu Bakar, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sebelum Nabi Muhammad itu meminang, itu sempat Abu Bakar ini meminang Ummu Salamah. Tapi Ummu Salamah menolak. Nah, kemudian Umar juga sempat meminangnya, Umar bin Khattab, Bapak Ibu. Ia juga menolaknya. Kemudian Rasulullah meminta izin kepadanya, ia pun menerima pinangan Nabi ini. Dan putranya pertamanya yang bernama Salamah bin Abdullah menjadi wali baginya. Jadi pada saat itu, jadi putra pertamanya namanya Salamah bin Abdullah itu menjadi wali baginya. Akad pernikahan ini disaksikan sejumlah sahabat, maharnya sama seperti mahar Aisyah, Bapak Ibu. Ya, insya Allah dulu sudah pernah saya sampaikan. Mahar Aisyah ini, Bapak Ibu, yaitu 12 ukiyah dan 1 nas. Ya, yaitu 12 ukiyah itu setara dengan 500 dirham emas. Ya. Dan 1 nas itu sama dengan 1 ukiyah. Lalu Bapak Ibu ditambah lagi oleh Rasulullah. Jadi tidak cuma hanya berupa emas, ditambah dengan karpet tebal. Kasur yang diisi serat dan mesin penggilingan. Oh, ini dalam sejarah, ya. Bapak Ibu, Nabi nikah itu pada tahun 3 Hijrah. Pada saat itu memang dekat ya dengan apa namanya Zainab, Bapak Ibu ya. 3 Hijrah, dan pada tahun ke-4 Hijriah itu Nabi Muhammad rupanya berkeluarga dengan Ummu Salamah. Dan ini Bapak Ibu memiliki sesuatu yang berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain. Jadi Ummu Salamah itu ia memiliki keistimewaan bahwa rasa cemburunya telah Allah hilangkan. Dan ia adalah salah seorang istri Nabi yang tercantik. Sebagaimana pujian Aisyah. Jadi Aisyah ini pernah memuji ya Ummu Salamah ini termasuk istri Nabi Muhammad yang paling menawan, ya paling cantik. Ya, ini seandainya nanti panjenengan hidup bersama-sama di surga dengan suami panjenengan, maka panjenengan nanti akan ketemu istri-istri Nabi ini, Bapak Ibu. Salah satu di antara istri Nabi yang tercantik itu namanya Ummu Salamah. Jadi makanya Bapak Ibu, ketika Zainab itu kan tidak begitu menarik wajahnya, akan gitu. Para sahabat itu nggak ada yang mau ngelamar gitu ya. Walau kan tidak begitu cantik itu Zainab itu. Itu dalam sejarah begitu. Tetapi begitu Ummu Salamah karena wajahnya itu tercantik Bapak Ibu, maka rupanya Abu Bakar yang ngelamar itu. Ya, Umar bin Khattab juga ngelamar itu. Lah pada saat itu Zainab itu belas nggak dikubris, ya. Padahal memang wajahnya tidak begitu menarik itu. Tetapi ini dalam sejarah ya pujian Aisyah sendiri ya terhadap Ummu Salamah karena istri Nabi yang paling cantik gitu. Subhanallah. Ya. Ummu Salamah memiliki kedudukan istimewa di sisi Nabi.
sebagaimana dijelaskan oleh Zainab binti Abdullah. Jadi Zainab itu putrinya Ummu Salamah, ya. Ya, Rasulullah berada di sisimu, di sisi Ummu Salamah. Ketika itu Rasulullah berada di sisi Ummu Salamah. Beliau meletakkan cucunya Hasan di sisi beliau dan Husain di sisi yang lain. Sementara Fatimah Az-Zahra, salah satu putri Nabi, berada di bagian depan rumah beliau. Ya, nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu itu Rasul bersabda, Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait, innahu hamidum majid, wa ana wa ummu salamah radhiyallahu anha, jalisatan. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian, wahai ahlul bait. Sesungguhnya dia maha terpuji lagi maha mulia. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu, dikisahkan pada suatu ketika, ya ini cerita ini. Zainab, putri Nabi, ku cerita. Ngerti nggih? Dan juga Ummu Salamah istrinya duduk pada saat itu. Kemudian ibuku, salah satu dari putri Ummu Salamah namanya Zainab itu. Pada saat itu Bapak Ibu, Ummu Salamah itu menangis. Lalu Rasulullah melihat ke arahnya dan bertanya, "Hai Ummu Salamah, apa yang menyebabkan menangis? Apa yang menyebabkan panjenengan menangis? Anda mengkhususkan mereka dan meninggalkan aku dan putriku." Kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Anti wa benatuki min ahlil bait." Engkau dan putra-putrimu juga termasuk ahlul baitku. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan ini dicantumkan di dalam Mu'jam Bapak Ibu Al-Kabir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat Rasulullah hendak menemui istri-istrinya, beliau memulainya dari Ummu Salamah dulu. Bapak Ibu. Kejadian ini dikisahkan oleh Aisyah, salah satu di antara istri Rasul. Lalu Aisyah berkata, ya, merupakan kebiasaan Rasulullah apabila selesai sholat asar, Bapak Ibu, itu beliau menemui istri-istrinya satu persatu. Ia mulai dari Ummu Salamah dulu. Ngoten. Jadi Rasulullah itu apabila selesai sholat asar, itu mampir ke rumah-rumah istri Rasul ini, Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah itu, ini menurut Aisyah, itu kalau dia mampir memulai istrinya Ummu Salamah dulu. Karena ia ya yang paling senior. Dan beliau tutup dengan menggunjingku. Jadi mengunjungiku. Jadi maksudnya Nabi Muhammad itu mengunjungi Aisyah itu penutupnya. Gitu. Itu ya. Ini di dalam tarikh. Ummu Salamah adalah seorang wanita yang baik dan bisa menjaga kehormatan dirinya. Ia memiliki kedudukan istimewa di sisi Rasulullah. Anak-anaknya dididik di rumah Nabi, Bapak Ibu. Pernikahannya dengan Nabi memiliki hikmah yang agung saat itu. Saat ia tengah sendiri setelah wafatnya Abu Salamah suaminya, tak memiliki keluarga dan pelindung. Ia dan suaminya adalah seorang yang berjuang untuk dakwah dengan segala yang mereka miliki, baik harta maupun jiwa. Pernikahannya dengan Nabi adalah pengganti dari semua kebaikan yang hilang darinya itu. Rasulullah memuliakan Ummu Salamah dan suka memberinya hadiah. Saat menikahinya, Nabi berkata kepadanya, "Ini qad ahdaitu ilan najasi hullatun wa awaki min miskin. Wala arol najasiye illa qad mata. Wala aro illa hadiyati mardudatun alayya. Fa'ina ruddat alayya fahyalaka." Ini Rasulullah ya ngomong dengan Ummu Salamah ngoten. Sesungguhnya aku memberi An-Najasyi suatu perhiasan sejumlah mesik. Tapi sekarang An-Najasyi telah wafat. Dan aku memandang hadiah tersebut kembali ke pemiliknya, kepadaku. Seandainya hadiah itu kembali kepadaku, akan kuberikan padamu, wahai Ummu Salamah. Apa yang diucapkan Rasulullah benar-benar terjadi. Beliau memberi masing-masing istri beliau satu ukiah mesik dan memberi Ummu Salamah sisa semuanya ditambah perhiasan. Hadis riwayat Ahmad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pun ya, ini suka duka Bapak Ibu.
yang diceritakan oleh ulama sejarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, saya tambah sedikit, ya, ada kisah, ya, ini saat Rasulullah telah mendatangi perjanjian Hudaibiyah. Ini panjenengan pirsa, pada saat Nabi Muhammad itu Bapak Ibu tahun yang ke-6 Hijrah, itu Rasulullah itu maunya itu umroh, ya. Karena Rasulullah rupanya sudah lama rindu dengan Mekah. Lah pada saat itu Rasulullah kan dicegat Bapak Ibu. 27 kilo dari Mekah. Itulah namanya Hudaibiyah. Ya. Beliau berkata kepada para sahabatnya. Jadi pada saat itu, kumu fanharu summahliku. Sahabatku semua, berdirilah dan sembelihlah hewan kurban kalian. Setelah itu gundulilah kepada kalian. Maksudnya itu potonglah. Ya, tak ada seorang pun dari mereka, maksudnya tidak ada seorang pun para sahabat itu yang melaksanakan perintah Nabi itu, Bapak Ibu, hingga beliau merasa perlu mengulangi perintahnya sampai 3 kali. Nonton, itu kisahnya. Walaupun demikian, masih belum ada yang melakukannya, walaupun sudah diulang 3 kali. Jadi itu tadi, berdirilah, sembelihlah hewan kurban kalian. Setelah itu potonglah rambut kalian. Itu sampai diulang-ulang Nabi kepada para sahabat. Lalu kemudian para sahabat itu rupanya tidak menghiraukannya apa yang disampaikan Nabi itu. Dan mereka masih berharap Rasulullah berubah pikiran atau turun wahyu kepada beliau. Ngoten, ini para sahabat begitu. Melihat keadaan itu, Nabi pun masuk ke tenda menemui istrinya Ummu Salamah. Ngoten kisahnya begitu Bapak Ibu. Beliau ceritakan ya keadaan para sahabatnya kepada istrinya. Ngoten. Ummu Salamah merespon curahan hati beliau dengan mengatakan, lah ini Ummu Salamah ngomong Bapak Ibu, ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik, ukhruj tsumma la takallama ahadan minhum kalimatan hatta tanharu budnaka wa tad'u halikoka fayuhalikoka. Wahai Nabi, Nabiullah, ngoten Bapak Ibu, nggih. Wahai Nabiullah, kalau panjenengan mau, ngoten ini sarannya Ummu Salamah Bapak Ibu. Panjenengan keluar saja ya dari tenda panjenengan. Ya, tanpa berbicara dengan seorang pun dari mereka. Wes panjenengan nggak usah ngomong-ngomong. Ya. Kemudian sembelihlah hewan Anda. Panjenengan sembelih hewan panjenengan. Panggil tukang cukur Anda dan cukurlah rambut Anda. Ngoten Bapak Ibu. Nabi pun keluar tanpa berbicara sepatah kata pun kepada mereka hingga beliau melakukan apa yang dianjurkan Ummu Salamah tadi, Bapak Ibu. Beliau sembelih hewannya, ya, memanggil tukang cukur dan mencukur rambut beliau. Saat melihat beliau melakukan itu, para sahabat pun berdiri dan menyembelih hewan mereka. Masya Allah. Sebagian mereka mencukur, sebagian yang lain. Mereka sibuk melakukan yang demikian itu. Nah, ini kisah ini Bapak Ibu, ya saya ambil dari Ibnu Katsir As-Sirah An-Nabawiyah. Ya, para sahabat sadar bahwa keputusan beliau tak lagi berubah dan tidak turun wahyu tentang hal ini. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, anjurannya kepada Nabi pada hari Hudaibiyah ini menunjukkan kecerdasan akal dan keikut perhatiannya, ya. Menurut kepada Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu di antara menurut analisanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa Ummu Salamah meriwayatkan sejumlah 380 hadis. Ya. Kalau Zainab binti Huzaimah kemarin Bapak Ibu, itu sama sekali tidak meriwayatkan hadis. Tetapi Ummu Salamah ini Bapak Ibu dicatat oleh Imam Adz-Dzahabi telah meriwayatkan 380 hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Setelah Nabi wafat, ya, setelah Nabi sedo, Ummu Salamah itu banyak ngambil peran dalam peristiwa-peristiwa di masanya. Ia pernah juga menemui Amirul Mukminin Utsman bin Affan, ya, lalu berkata kepada Utsman bin Affan, ya, menurutku rakyatmu tak akan lari. Orang-orang yang ada di sisimu akan tetap bersamamu, wahai Utsman. Ya, jangan kau padamkan jalan yang telah diterangi Rasulullah. Jangan engkau memantik kekacauan
Jalinlah persaudaraan sebagaimana dua orang sahabatmu, Abu Bakar dan Umar. Keduanya telah menjelaskan perkara dengan sejelas-jelasnya. Mereka berdua tidak mendolimi. Inilah kebenaran. Sesungguhnya engkau berhak ditaati. Utsman menjawab, sungguh engkau telah berkata dan aku memahaminya. Engkau telah menasehati dan aku menerimanya. Masya Allah. Ngaten, ini kecerdasannya Ummu Salamah, Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu, Ummu Salamah sedo. Ummu Salamah, Amirul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha wafat Bapak Ibu pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Tepatnya ada di tahun 61 Hijrah, ya, 61 Hijrah Bapak Ibu. Sebagaimana disebutkan Ibnu Hibban, saat itu usia Ummu Salamah cukup tua Bapak Ibu, yaitu 84 tahun. Ya, ada pula yang menyebutkan bahwa usia beliau mencapai 90 tahun. Masya Allah. Semoga Allah menganugerahkan rahmat dan ridhanya kepada Ummu Salamah, istri Rasulullah. Bapak Ibu, inilah kisah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menganugerahkan ya kisah ini sedikit ya untuk memperkuat daripada pandangan kita sebagai seorang muslim. Contohnya khususnya adalah sebagai istri daripada suami-suami panjenengan. Semoga bermanfaat. Saya serahkan kepada Bu Haji Ririn. Terima kasih.